Assalamualaikum. Anak-anak, kita lanjutkan ke bab berikutnya ya, yaitu tentang budidaya unggas pedaging. Sekali lagi, budidaya unggas pedaging. Kalau di semester 1 dulu adalah budidaya unggas petelur. Pada prinsipnya adalah sama ya. Itu contoh-contoh jenis unggas anak-anak. Ada gambar itik di sana ya, gambar itik. Kemudian ada gambar ayam. Itu termasuk jenis-jenis unggas. Masih ingat ciri-cirinya unggas? Masih ya? Semester 1 dulu sudah. Apa ciri-cirinya unggas? Bersayap, berkaki dua, kemudian apa lagi? Mempunyai paruh dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri daripada unggas. Ada apa lagi selain itik dan ayam? Ada angsa, ada burung puyuh. Ya, itu adalah jenis-jenis unggas ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang kewirausahaannya. Kenapa sih kok wirausaha unggas pedaging ini perlu untuk dibudidayakan? Kenapa unggas pedaging perlu dibudidayakan? Karena apa? Karena kebutuhan pangan akan daging unggas itu semakin bertambah seiring bertambahnya pertambahan penduduk di Indonesia. Nah, kalau tidak dibudidayakan, otomatis kita akan kekurangan stok daging, ya. Sehingga ternak unggas atau budidaya unggas ini sangat diperlukan sekali. Peluang usahanya sangat besar, ya. Nah, itu adalah kewirausahaan budidaya ternak unggas pedaging. Kemudian jenis-jenis unggas pedaging. Tadi di awal sudah saya jelaskan, sudah saya gambarkan, saya beri contoh gambar-gambar tadi, ya. Nah, di sini adalah yang termasuk unggas pedaging itu apa saja? Biasanya yang dikonsumsi orang-orang Indonesia kebanyakan itu adalah ayam dan bebek, ya. Kalau angsa itu jarang sekali. Jadi di sananya saya tuliskan ayam dan bebek saja. Ayam yang termasuk unggas pedaging itu yang bagaimana? Yang mempunyai bobot relatif besar, ya, gizinya cukup, pertumbuhannya cepat. Nah, itu anunya ya. Contohnya ayam Starbo, Plymouth Rock, Cornish dan lain sebagainya di situ. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian bebek juga sama. Bebek yang merupakan bebek pedaging adalah tubuhnya harus besar. Lehernya lebih pendek daripada bebek yang petelur, ya. Nah, sama itu ya. Itu adalah ciri-ciri daripada unggas pedaging. Kemudian, nah budidaya, cara berbudidayanya bagaimana? Yang pertama-tama kita harus memilih bibit dulu. Bibitnya harus bagaimana? Harus gemuk, bulunya harus bersih, mengkilat, hidung bersih, mata tajam, anus bersih ya. Kemudian kondisi teknis yang ideal ya. Nah, lokasi kandangnya anak-anak, lokasi kandangnya kalau mau berbudidaya unggas pedaging, lokasi kandang harus jauh dari pemukiman. Supaya tidak apa? Tidak mengganggu atau tidak menyebabkan polusi udara ya. Jadi harus jauh dari pemukiman. Ya, pergantian udara dalam kandang itu juga harus diperhatikan. Ventilasinya juga harus diperhatikan. Oksigen yang masuk keluar masuk di kandang harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya baunya ya tidak mulak di dalam situ aja ya. Nah, kemudian yang merupakan pergantian di sana ada pemeliharaannya. Pemeliharaannya bagaimana? Nah, pemeliharaannya mulai dari perkembangan pertumbuhannya, kemudian pakan yang harus dikasihkan itu apa saja, vaksinasi setiap bulannya, ya, dan teknis pemeliharaannya dengan cara yang bagaimana. Nah, kemudian sanitasinya, pembuangan apa itu air, kotoran limbah daripada budidaya itu juga harus diperhatikan. Nah, perencanaannya wirausaha budidaya unggas pedaging, yang pertama harus menentukan dulu, oh ternak jenis apa ya yang akan saya budidayakan, itu harus perlu diperhatikan dulu, ya, itu. Kemudian yang kedua, menentukan lokasi kandang, di mana saya akan membuat kandang dari ayam yang saya ternakkan nanti, itu harus ditentukan dulu, ya. Kemudian yang berikutnya menentukan skala usaha. Menentukan skala usaha sebaiknya adalah dimulai dari skala usaha yang kecil. Biar apa? Biar tidak terlalu resiko. Ya, biar apa itu? Misalkan kita takut ruginya juga tidak akan
banyak-banyak ya. Jadi mulailah usaha dengan skala yang kecil dulu. Kalau dengan skala yang kecil sudah berhasil, kita mulai dengan usaha yang skala menengah dan yang lebih besar lagi. Itu anak-anak ya, sementara bisa dibaca bukunya lagi. Kalau sudah saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.